Yang dihormati Tuan Presiden Persatuan Mahasiswa Malaysia di Maghribi PMM, Saudara Muhammad Izzat Syukur, yang disayangi mahasiswa-mahasiswi Malaysia di Maghribi. Jadi Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah dan inayatnya dapat kita sama-sama berkumpul di pagi yang penuh barakah ini dalam program Tafaqquh Fiddin bersama Fadil Abdul Syekh. Untuk makluman Syekh, kita dah rancang program dalam setahun dan waktu musim panas itu Alhamdulillah banyak masalah kita dah atasi. Alhamdulillah, dan hari ini kita berterima kasih banyak-banyak kepada pihak Syekh dan delegasi kerana sudi memenuhi undangan daripada PMM. Jadi sekali lagi saya mewakili pihak PMM mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syekh. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput Al-Fadhil Abdul Syekh untuk memulakan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tabil bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ahbabuna fillah, ucapan jutaan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan, dan ucapan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terbaik yang sehingga dapat berlangsung program yang tadi telah dimaklumkan kepada kita, dicanangkan secara pada beberapa waktu yang lalu. Jadi kita berharap dalam program pengajian kita selama 3 hari berturut-turut ini, bermula daripada hari yang penuh dengan barakat, Sayyidul Ayyami wa Idul Muslimin, penghulu hari dan merupakan lebaran kepada kaum muslimin, dengan detik-detik waktu yang mulia dan juga dengan aktiviti, dengan kegiatan, dengan pengajian yang mulia, dan juga dengan suasana yang aman dan nyaman, sehingga kita sampai pada target, sampai kepada harapan yang kita idam-idamkan. Tafaqquh Fiddin tergolong dalam kumpulan yang terpilih sebagaimana disebutkan di dalam hadis, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau kita ingin menyenaraikan, ingin merentetkan satu persatu daripada anugerah yang Allah berikan kepada seseorang dengan duitnya, dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan kedudukannya, pangkat, tahta, kekayaan, dan juga dengan segala kemewahan hidup, itu ternyata kalau kita sebutkan, kalau kita senaraikan, kalau kita rentetkan satu persatu, tidak ada yang lebih afdal dan juga tidak ada yang lebih mulia daripada sekian pemberian tadi itu, daripada at-tafaqquh fiddin, mengerti dalam urusan agama. Jadi kalau pada saat Allah bagikan fiqhul fiddin, kita mengerti tentang matlamat hidup ini untuk apa, dengan berbagai fasiliti, dengan berbagai nikmat yang Allah berikan, yang dimakan, yang didengar, yang dilihat, yang dipakai, yang dikerjai, itu adalah anugerah nikmat yang Allah bagikan semata-mata untuk kita.
bukan untuk yang lain. Semua makhluk yang Allah ciptakan dan untuk kepentingan kita. Nih, dengan dewan atau dengan ruang tamu yang cantik, indah, mewah seperti ini pun juga untuk kita. Besar-besarnya gajah ternyata tidak berpeluang untuk duduk di sini. Betul. Ini peluang dan kesempatan Allah berikan kepada manusia. Maka yang perlu kita amati, untuk apa kita dimuliakan Allah atau kita mendapatkan anugerah dan juga dengan fasiliti nikmat yang seperti itu, yang sehingga kalau kita nak heran, memang betul-betul heran. Kalau kita nak merenung, memang betul-betul terasa aneh. Kalau kita nak tafakur, memang betul-betul cukup membanggakan dalam waktu yang sama. Bagaimana makhluk yang kecil di segi ukuran biasa-biasa saja. Banding dengan lembu pun, lembu lebih besar daripada kita. Paham lembu ya? Sapi lebih gedean daripada kita. Bandingkan dengan gajah, makannya sampai 300 kg daging tiap hari. Tapi ternyata yang kecil tadi, yang mata tak besar mana, kemampuan tak kuat mana, mampu justru untuk menundukkan semua makhluk Allah yang ada di permukaan bumi. Sampai pada detik sekarang kita tidak pernah mendengar ada kambing atau ada lembu atau juga ada kerbau daripada Indonesia berjalan terbang sampai ke Maroko. Itu yang ada manusia saja. Jauh, memang jauh. Jadi terus terang saja, mungkin ini perjalanan saya yang paling jauh dalam seumur hidup. Ya biasa juga ke Mekah, keliling ke beberapa tempat lainnya, 8 jam, 9 jam, 10 jam mungkin lah. Tapi bersambung 8 campur 8 lagi, tidur lagi, bangun masih belum sampai lagi. Ya Allah. Jadi cerita dengan kawan-kawan, tidur hujurkan kaki macam tu, tidak nikmat, tidak selesa. Angkat kaki sebelah pun juga lunguh, hunjurkan kedua-duanya pun juga lunguh. Jadi nak buat lagu mana, dengan cara seperti apa? Jadi semuanya capek, menyusahkan, betul-betul lenguh. Karena campur baur ya, kata dengan kawan-kawan dari Indonesia, jadi dia campur aduk. Antum belajar bahasa Malaysia, bukan bahasa Malaysia, bahasa Kedah. Sebab saya duduk di Kedah, beda dikit. Sebab saya tinggal di Kedah. Sana sebab saya duduk di Kedah 4 tahun. Kemudian di Kedah banyak bahasa tarhib. Tarhib itu kalau dalam bahasa Arab yang ujungnya dibuang. Jadi misalnya kalau seperti Mahmud, jadi Mud. Kalau Haji Ahmad, Mad ya sebutannya. Isa, Sa. Seperti itu. Lebih kurang seperti itulah. Jadi dengan segala kemudahan yang Allah bagikan tadi itu, pertanyaannya untuk apa? Min ajli mata. Sehingga dengan kita mendapatkan berbagai kemudahan hidup, semuanya maaf, patuh, setia, tunduk, ikut keinginan kita. Maka dengan pertanyaannya, untuk apa kita? Takkannya setakan untuk makan, takkannya setakan untuk berjalan, takkannya setakan untuk terbang, takkan untuk pekerjaan, atau juga untuk berpakaian. Pada waktu di KL, saya pernah katakan pada kawan-kawan kita, yang menyelih gantikan pakaian, kendaraan, makanan, minuman, itu hanya manusia saja. Tak pernah ada satu ekor kambing kah, lembu kah, kerbau kah yang bersilih ganti dengan pakaiannya. Kadang-kadang merah, kadang-kadang putih, kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru, kadang-kadang ikut partinya, kedua parti politiknya hijau, rubah jadi hijau misalnya. Tak ada. Makanan itu saja. Pernah tengok tak? Kalau kemarin kami pergi ke PES, Meknes ke PES, samping-nyamping, Masya Allah, tabarakallah, biri-biri atau harum, atau kita sebut dengan apa sebut sini biri-biri, khirpan, atau dengan yang dia makan rumput ya, sejak daripada dahulu sampai sekarang makan rumput. Tadi kita roti canai, semalam nasi kerabu, kemudian nasi dagang, kemudian nasi kandar, kemudian nasi belau orang Kelantan. Kita di Indonesia, kalau di Bogor nasi uduk.
Kalau di Kalimantan nasi kuning, kalau di Kedah nasi lemak. Kelantan nasi kerabu campur bawor. Itu makanan kita. Mana ada kambing makan macam itu? Kambing rumput, alaiha nahya wa alaiha namut. Sejak tadi dilahirkan sampai mati, sampai selama-lamanya tak pernah ganti makanan. Ada nasi goreng, di malam kita makan nasi goreng atau goreng paprika, goreng pataya, goreng kampung. Insyaallah tak ada. Itu hanya untuk manusia. Jadi saya simpulkan dengan hadis yang kita riwayatkan tadi, dari berbagai anugerah pemberian yang Allah berikan kepada sesiapa saja, pada manusia secara khusus, makhluk yang dimuliakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam, tidak ada pemberian Allah kepada seseorang itu yang lebih afdal daripada al-fiqhu fiddin, mengerti dalam bidang agama, mengerti tentang matlamat hidup, untuk apa kita diciptakan, dan karena apa dengan kita mendapatkan berbagai fasilitas, nikmat, anugerah, pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Mana dengan tafaqquh atau dengan kepahaman dalam bidang agama tadi itu, maka dengan kita akan dapat memanfaatkan segala-galanya sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bagaimana kalau kita sudah tahu matlamat, kalau kita sudah tahu apa yang nak kita capai, maka pengorbanan itu akan menjadi mudah. Jadi apapun, misalnya kalau pada saat si Bang Arif misalnya, Bang Arif ini orang Kelantan, jadi nak melamar salah seorang akhwat kita daripada Terengganu atau jauh sikitlah daripada Johor misalnya, Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau dia tahu siapa yang dia targetkan, yang dia targetkan itu adalah akhwat kita pada program PhD. Masya Allah tabarakallah, maka pada itu dia sembahyang doanya khusus, ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan Adlina itu jatuh hati dengan aku, ya Allah. Diberkati Yasin 41 kali, ya Allah. Dia berani sembahyang tahajud tiap malam dalam jangka 41 malam berturut-turut, dan pada tiap malam baca Yasin 4 kali. Kenapa? Karena tahu target. Siapa yang dia targetkan? Sebab siang namanya, minta maaf, tak ada nama Adlina tadi kan? Adlita ada kan nama Adlita sini? Tak ada. Oke, supaya senang kita bercakap. Kalau ada saya ubah nama yang lain. Saya bagi nama Anita. Ada. Tak ada. Sudah tengok ada senarai itu dah. Tak ada dah. Oke. Jadi Anita tadi itu kawan-kawan dari Indo, kawan-kawan dari Malaysia, kawan-kawan dari mana-mana. Itu semuanya jangankan diterima atau secara terbuka. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, sejak daripada awal lagi dia kata bahasa sana mungkin lebih kurangnya, awak jangan khayal, awak tuh punya kamu, ente jangan khayal, awak jangan khayal. Kalau seandainya seperti apapun godaannya, seperti apapun hal-hal yang menggiurkan semua orang, aku tidak akan tergiur dengan kamu. Sebab aku tak nak kawin di dunia, aku nak kawin di akhirat saja, kata dia. Ayo macam mana? Jadi Arif, minta Arif si Arif kan? Arif Masya Allah 41 kali Yasin tak kisah. Puasa saban hari, puasa Nabi Daud, niatnya untuk Anita, bukan lillahi ta'ala. Seperti itu tuh pengorbanan yang kita lakukan. Jadi tahu target, apa yang kita targetkan daripada pengajian itu Haji Syahrum. Alhamdulillah dalam beberapa tahun kebelakangan ini, daripada kumpulan kepada kumpulan yang bersama Majelis Tafaqquh di KL dan juga di Malaysia secara amnya, dengan Bang Hanif daripada Kedah, itu dengan Ustaz Safwan pun juga daripada entah mana Kedah, Terengganu Bang, Terengganu, daripada Haji Syahrum, Sya'alam, asal daripada Negeri 9, Pincin Tentera, maka Brigadier Jenderal, atau sudah, kalau seandainya teruskan sudah mungkin jadi jenderal penuh dengan beliau. Pernah mengawal Tuan Sultan Iskandar, Sultan Johor, yang paling garang daripada Sultan kalian garang. Habis, sudah tak ada lagi. Garang tak garang, baik tak baik, mulia tak mulia. Kalau sudah sampai kepada penghujungnya, sesaat waktu pun malaikat Israel
Tolonglah malaikat. Ini banyak lagi urusan-urusan yang masih belum selesai. Pilihan raya sudah dekat nih pada bertanding. Dia kata malaikat, minta maaf, minta maaf. Pak, minta maaf, 1000 maaf. Mbak, minta maaf. Tuan Haji, minta maaf. Peruntukan yang untuk Tuan Haji itu sudah habis. Sudah tak ada. Takkan boleh disambung. Jadi dengan kita Ji, yang walaupun lenguh kemarin tuh, sopan berapa kali rubah posisi duduk yang paling teruk tuh, karena kita mengarah ke sini. Pesawat sampai di Casablanca pada pukul 7.30. Kita sembahyang subuh tak pada pukul berapa? Itu pun kita tak pakai waktu. Tengok, nampak kelihatan agak cerah, sembahyang. Sembahyang pun macam-macam kiblat. Ada yang menghadap sayap, ada yang menghadap ekor, ada yang menghadap manga. Lepas itu tunggu, tak terbit matahari, tak terbit. Sebab kita mengalah ke timur kan? Kita mengalah ke timur. Jadi, barat timur. Sini. Itu ke barat, bukan timur. Kita mengalah ke barat. Jadi berpacu kita dengan barat timur. Kan kita sini sebut timur tengah. Kalau kita sana di mana kuliahnya, ngajinya di mana, kuliahnya di mana? Sebut timur tengah, kawasan Mesir, Saudi. Jadi ya Allah, daripada tuh sembahyang kita di KL sembahyang subuh, baru saja sembahyang, tak lama mana sudah suasana cerah, terang benderang, jalan itu sudah sibuk. Semalam tuh dari atas tak sembahyang, tidur lagi, rehat lagi, pajamkan lagi, tak sampai. Tapi yang pentingnya sampai sini pukul 7.30. Rupa-rupanya mungkin subuh di sini dalam pukul 4 atau pukul 4 sesuku. Kita di sana sembahyang subuh pukul 6 sesuku, 6:04 sholat. Jam 7-an orang sudah pergi ke office. Di sini, masya Allah, tabarakallah, 4 suku azan sampai pukul 5 selesai subuh. 5 sesuku bismikallahumma ahya wa amut. Saya tahu, saya duduk di Mesir 15 tahun, tahulah budaya kita di Timur Tengah ini macam mana. Apalagi kalau mesin subuh masuk dalam selimut, masya Allah, sudah nyaman, sudah hangat sekali. Sudah kita tak nak keluar daripada selimut itu, budaya itu tak bagus lah anak kuliah. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Di sini subuh-subuh sudah ke kuliah kan, atau masya Allah lebih kurang ya. Oke, jadi ahbabana fillah. Mungkin kita mempunyai kesuntukan masa yang cukup terhad. Jadi insya Allah kita akan berpanduan dengan 2 buah kitab. Satu, kedudukan ilmu dan ulama dan adab-adab menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, muqtafat daripada fatwa. Itu kita pilih-pilih saja, kita tidak membaca semuanya. Tapi kita berusaha dengan kitab yang pertama, itu kita baca kalau boleh mudah-mudahan sampai habis. Jadi nanti saya minta bantuan beberapa orang daripada kalian, baca secara bergiliran, baca kita ulas, baca kita syarahkan semampu kita. Sebab kitab ini kalau pada waktu saya di Teheran dan juga pada waktu di Mesir kami baca hampir dalam setengah bulan sampai pada 1 bulan itu pun tiap hari. Jadi kita mempunyai waktu yang sangat-sangat terbatas sekali. Jadi mudah-mudahan kalaulah dengan kita tidak mampu untuk menghabiskan, paling tidak isi kandungan yang ada dalam 2 buah kitab ini, dan secara khusus kitab yang pertama Makanatul Kalam itu kita sudah dapat mengamat dan menyimak. Nah, supaya tidak ada gangguan yang mengganggu perjalanan kita mulus seperti itu. Jadi saya berharap kepada semua pihak agar tidak terganggu atau tidak menyibukkan diri dengan dunia luar. Selama pengajian kita berlangsung, hal-hal yang ada hubungannya dengan dunia luar itu kita lakukan di luar pengajian. Itu juga selepas pengajian kita selesai. Supaya perjalanan waktu kita dan pengajian kita hanya straight untuk pengajian saja. Urusan SMS, Facebook, Linkbox, apa segala macam itu kita ketepikan dahulu. Jadi kita samakan hadaf, kita samakan target, kita samakan tujuan kita, yaitu satu, untuk memahami tentang matlamat hidup, untuk apa kita diciptakan oleh Allah. Yang kedua, agar dengan kita dapat memanfaatkan segala-gala yang Allah bagikan untuk kita mendapatkan ridha dan restu daripada Allah.
sebab ridha restu daripada Allah saja yang akan menjadi modal dan juga yang akan menjadi bekal kita untuk kita bertemu Allah nanti pada hari kiamat. Restunya semua makhluk, ridhanya semua makhluk yang kalau pada saat kita mengampu kepada makhluk itu belum tentu akan menjadi tiket atau juga akan menjadi asbab wasitah yang memudahkan kita untuk kita menjadi orang yang dekat kepada Allah. Jadi tafakuh bidin artinya bagaimana kehidupan kita dan juga dengan segala nikmat yang Allah bagikan dapat kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bahasa Syekhuna Syekh Mutawalli Sya'rawi sesuai dengan pedoman if'al dan dengan la taf'al, kerjakan dan tinggalkan dengan pedoman ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus, jalan yang Allah anugerahkan kepada para nabi-nabi dan rasul, syuhada dan as-salihin. Bagaimanapun kalau tidak yakin harus yakin, kalau tidak yakin pasti yakin, kalau tidak yakin kita kena yakin. Sebab daripada generasi yang telah mendahului kita ataupun juga dengan generasi yang sesama waktu, tahun ataupun juga peluang dengan kita, ternyata mereka menghala kepada penghujung dan juga kepada kesudahan yang sampai kepada detik kita sekarang. Jangankan dengan seumpama kita, seumpama insan yang paling mulia di sisi Allah pun ternyata Allah tidak memberikan kesempatan untuk kembali ke dunia. Banyak hal-hal yang perlu diselesaikan oleh baginda, banyak hal-hal yang perlu nanti kita ingin berikan kepada umat. Tapi pada saat nanti kita sudah berada pada penghujung umur, Nabi kita hanya mewariskan kepada kita beberapa pedoman atau juga beberapa warisan yang secara khususnya kitab Allah wa sunnati. Sementara upaya baginda untuk mengongsikan isi kandungan yang ada dalam dua panduan tadi itu ternyata dengan peluang baginda sudah habis. Maksud saya, kalau dengan insan yang paling mulia saja tidak diberikan peluang untuk patah balik, bahasa Malaysia patah balik untuk kembali ke dunia, lebih-lebih lagi kalau dengan seumpama kita. Kalau dah masuk ke dalam liang kubur tuh, Masya Allah, kemarin kami masuk ke ziarah ke kuburan di kawasan PES, itu batu nisannya besar-besar gede sekali. Masya Allah, itu kalau kita nak keluar pun tak akan boleh keluar. Kenapa? Tebal. Jadi nak ngetok tak kedengaran, nak ber-SMS-an lain tak ada. Nah, terus antara Facebook tak masuk tak. Walhasil kita betul-betul dah terputus dengan dunia luar. Keluarga kita pula Masya Allah tabarakallah cukup sampai hati. Bagaimana? Masukkan ke dalam liang lahat yang begitu dalam. Lepas tu kita dibungkus dengan kain atas bawah kepala, tengah, pinggang, lutut, kaki diikat. Setelah diikat, kalau kita di musim sejuk saja kita pakai 3 lapis. Ini di bawah sudahnya panas, bagi kain kafan 3 lapis lagi. Bagilah selapis supaya kita boleh selesai dalam kubur. Nah, 3 lapis kain kafan. Bukan stakatusnya. Kalau di Indonesia di sebagian tempat yang lembut, masukkan dalam peti. Masukkan dalam peti, dalam peti, timbun, uruk tanah, tambun, timbun, kita uruk tanah lagi. Masya Allah, tabarakallah. Setelahnya itu letakkan batu nisan yang berat. Kalau seandainya orang tua orang alim gede, besar, kiai, maulana, baba atau tuan guru, wali, aulia dia salihin, dibuatkan kubah. Ya Allah, macam mana tuan guru tu nak keluar kalau kubah sebesar itu? Itu kawan-kawan. Jadi kalau nak keluar pun, kalau ingin keluar pun, keadaan tidak memungkinkan untuk kita keluar pada saat itu. Jadi kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu jawaban Allah kepada mereka-mereka yang berangan-angan untuk kembali ke dunia, mengambil peluang dan kesempatan memanfaatkan dunia untuk kepentingan hidup akhirat, untuk kepentingan masa depan yang abadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan muqaddimah daripada muka surat 1. Kita akan berhenti pada pukul 11. Yang ada pertanyaan siapkan secara tertulis atau ditanyakan secara langsung. InsyaAllah program kita untuk hari ini daripada pukul 2 nanti selepas sembahyang Jumat mungkin sampai dikatakan asar. Setelah asar mungkin kita sambung dalam beberapa waktu atau kita tengok keadaan. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahilladzi rafa'a makanatal ilmi wal ulama. Diartikan atau diartikan? Apa ya? Puja dan puji kita panjatkan kepada Allah yang telah mengangkat kedudukan ilmu dan ulama, wa amara nabiyahu wa habibahu wa mujtabahu sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yaqul, dan Allah perintahkan baginda Nabi dan kekasih Allah untuk memohon wa qur rabbi zidni ilma. Tidak pernah ada dalam satu anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada baginda, yang Allah perintahkan baginda untuk meminta tambahan ziyadah daripada pemberian tersebut, apakah berupa harta, kesehatan, jawatan, kedudukan, atau apa saja yang Allah perintahkan satu-satunya kepada baginda agar meminta tambahan kepada Allah itu hanya dengan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma wa bayyana, dan Allah jelaskan fadlul ulama, kemudian daripada para alim ulama. Faqala a'az min qail innama yakhshallaha min ibadihi ulama fal ulama warasatul anbiya. Tengok dengan bahasanya. Mudah-mudahan posisi antum nanti selepas kembali, saya tahu di sini ada daripada NU, mungkin juga ada daripada Muhammadiyah Indonesia, mungkin ada hijau, ada biru, mungkin juga biru tidak, hijau pun tidak, ya tengah-tengah lah. La ma'aha ula wa la ma'aha ula mudzabdzabina baina dzalik. Ada juga yang seperti itu. Jadi daripada perkataan tadi itu, tengok dengan bahasanya, al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris kepada para nabi-nabi dan rasul. Pernah ada kumpulan tertentu tak yang mengakui bahwa rasul itu punyanya kami? Misalnya kaum Ansar, jangan, muhajir jangan ikut campur tangan, itu rasul punyanya kami yang punya, kami yang memilikinya. Enggak ada. Begitu pun juga seperti itu. Baik itu kepada muhajirin, atau kepada kaum Ansar, atau juga kepada orang-orang jahil, atau kepada orang-orang pintar, cendekiawannya, ulamanya, maulananya, kiainya, semuanya. Bagi dia diutus Allah kepada segenap umat, kepada segenap lapisan masyarakat, dengan tidak membeda-bedakan. Maka posisikanlah antum, kalau memang antum merasa adalah sebagai kumpulan atau calon kumpulan yang dipilih Allah untuk menjadi warasatul anbiya, maka tugas seorang nabi dan rasul tidak memilih dan memilah, tidak memihak satu kumpulan, netral. Jadi bagaimana supaya dengan kita dapat dimanfaatkan dan boleh memberikan manfaat atau manfaat kepada umat semuanya, dengan tidak mengklasifikasikan, dengan tidak membeda-bedakan antara jawatan dengan jawatan, antara kedudukan dengan kedudukan, waktu baginda dengan muslimat, waktu baginda dengan kaum Ansar, waktu baginda dengan muhajirun, kemudian juga dengan pengajian, juga dengan ceramah, dengan majlis, dengan orientasi, apa saja yang Nabi kita bagikan kepada mereka pada saat itu, dan untuk selama-lamanya sasarannya adalah al-ummatu bi'akmaliha, dengan tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Jadi keterbukaan daripada bagian yang pertama, dan memang juga dengan matlamat dan target Nabi kita diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bukan lil insan, bukan lil hayawan, atau wa ma arsalnaka illa rahmatan lin nabiyyin. Dan kami tidak mengutus Rasul melainkan untuk rahmat kepada NU, tidak ada kawan, atau lil Muhammadin pun juga tidak ada, atau lil Fasin, atau lil Hijawi, tidak ada. Nabi kita diutus untuk segenap lapisan masyarakat di mana saja mereka berada. Maka posisikanlah diri Anda juga jadi seperti itu. Dan untuk sementara waktu di sini, kalau boleh selama-lamanya, kita ambil peluang dan kesempatan kita untuk ilmu dan juga untuk bersama para alim ulama. Jangan sampai terumbang-ambing, terbawa-bawa dengan politik dalam atau juga luaran. Tahu politik silahkan saja, tapi tidak mesti dengan politik akan mempengaruhi studi kita di sini, sehingga dengan kita terumbang-ambing sampai antara satu sama lain hubungan yang agak retak atau seperti apa, karena dengan perbedaan warna atau color. Yang ini kuning, yang ini putih, yang ini merah putih, yang ini seperti apa, seperti itu. Qala wa ilahin, dan kepada mereka al-marji'u fis sarra'i wad dharra, mereka lah sebagai rujukan, sebagai sandaran dalam keadaan senang dan duka. Sarra dalam keadaan
senang, dharra, dalam keadaan susah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa hadhihi majmu'atu min al-ahadits syarifah. Ini adalah kumpulan daripada hadis-hadis syarifah yang mulia, wal wasaya, dan kumpulan daripada wasiat-wasiat Nabi ada tita ta'alaq yang ada hubung kaitnya dengan kedudukan ilmu dan ulama. Supaya antum tahu ceritanya, saya duduk di Malaysia sejak daripada tahun 98. Kunjungan pertama 97. Jadi 97 itu saya keliling ke Kedah, ke Kelantan, ke Perak, ke KL, dan ke beberapa tempat. Dan sebelumnya dah lama itu di Indonesia. Jadi pada masa keputusan dibuat, saya akan duduk di Kedah, yang walaupun cadangan pertama nak duduk di Kelantan. Daripada berbagai pertimbangan saya duduk di Kedah. Jadi pada saat itu saya lihat keadaan masyarakat di sana. Jadi saya terasa sedih begitu. Pengalaman saya di Mekah, saya duduk di Mekah dalam 9 tahun. Dan selama di Mesir pun bolak-balik. Kalau tidak salah ingatan saya dalam 23 kali haji saya bolak-balik. Haji berturut-turut. Jadi lihat keadaan ulama di sana, Masya Allah. Jangankan ulama, orang-orang tua pun dimuliakan. Kalau di Indonesia, di Madura tuh tak perlu dibicarakan. Santri berjalan yang mengisur seperti itu. Anak pernah ziarah di tempat Kiai Nur di Jakarta. Jadi waktu itu anak liatin, anak sedikit ngomong bahasa sana, jadi jangan itu. Jadi santri tadi jalan yang ngisur begitu. Jadi akhwat, kan kita kalau bencot teh di dapur, kita akan santai rela lah, tak apa, jalan gitu. Sementara pelajar tadi itu, jadi dari sana jauh sekali. Malah jalan macam ni, mengisut. Ini stroke kah? Tak boleh jalan kah? Apa salah? Jadi angkat apa namanya? Yang tulang yang ceret air itu tikuk bawah tu, tapi mengisut. Sajikan seperti juga, Masya Allah, tabarakallah. Rupa-rupanya, katanya kalau seperti di Madura itu ikramnya talabatul ilm kepada ulama sampai ke tahap itu. Jadi pada masa selepas disajikan, dia pun mundurkan itu macam tadi. Kan masih oke lagi kalau jalan ke depan, baru mengisut ke depan, oke. Tapi kalau mundur ke belakang, kita tak boleh gustan ke belakang, tidak boleh mundur. Kira-kira dalam beberapa meter baru dia berjalan sebagaimana biasa. Tadi tak boleh berjalan, sekarang sudah boleh berjalan. Nah, sampai ke tahap itu tuh. Di pesantren di Abdul Amin di Kalimantan Selatan, itu kalau kita berjalan, akhwan, guru atau ustaz, cikgu, kiai, maulana, baba atau tuan guru, kalau pada masa berjalan ada pelajar sedang berjalan di hadapan kita, dia tidak akan potong kita, atau dia tidak akan lewat, dia akan berhenti, dia break, stop situ seperti ada lampu merah, dia bagi laluan dulu pada tuan guru, dia jalan, baru dia teruskan. Jadi pada waktu saya di Malaysia, saya perhatikan kehidupan masyarakat di sana. Masya Allah, tabarakallah. Kalau pada waktu kita di Mekah, orang tua memang betul-betul disanjung dan dimuliakan. Bahkan kalau seandainya orang tua belum terlayan terlebih dahulu, kita tidak akan makan, belum tidak akan dilayan sebelum mereka. Lebih-lebih lagi kalau dengan ulama. Pada waktu di Malaysia ada satu pemandangan, saya terasa susah hati. Jadi pada waktu itu dalam satu majelis, entah kenduri kawin kah, kenduri apa, saya tak pasti. Salah satu daripada ulama besar kita di sana ikut beratur. Masih beratur, Bang. Masih beratur, tak boleh bayangkan. Orang awam, orang ramah ikut beratur. Nabi nasi katakan saja itu terhidang di sana, semuanya ikut beratur. Oh, dalam hati tak ada yang melayan. Ada inisiatif daripada tuan rumah kah, atau daripada pelajar kah, atau daripada murid-murid beliau kah? Mungkin ada tempat yang agak khusus sedikit, agak spesial sedikit, hidangkan dengan satu hamparan sufra, hidangkan saja makan di situ aja belum. Kalau tak pun tak ada yang berupaya bangkit ambilkan makanan untuk guru besar tadi itu. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu kan dalam hati, itu dalam hati. Tapi memang, jadi akhirnya pada saat itu pertama dengan Syekhuna Syekh Ahmad Yusuf Allah yarhamu, yang kedua akhir al-fadhil Syekh Fahmi Zamzam, ketiga dengan anak kita buat satu kesepakatan bersama lah
Jadi bagaimana dengan kita yang walaupun mustawanya bukan untuk kabupaten, kalau sana sebut dengan daerah, bukan untuk tingkat wilayah atau juga dengan provinsi, yang walaupun kampung, tapi kita mencoba di kampung kita di sini kita bagi layanan ulama agak spesial sedikit daripada yang lain. Ulama kita tak bagi beratur, ulama kita tempatkan di tempat khusus, ulama kita berikan penghargaan. Nah pada saat saya di daerah lah kita saya tulis. Jadi kita ini mempunyai sejarah tersendiri, seperti itulah sejarahnya. Kenapa? Satu, selepas saya balik ke Malaysia, ya perhatikan ribuan ramai pada tiap tahun yang datang ke Mesir dan sekian ratus pada tiap tahun yang balik ke Malaysia, tapi tidak mewarnai suasana dan keadaan masyarakat. Terumbang-ambing dengan suasana dan keadaan yang tadi itu Masya Allah, semangat sekali Islam, jihad, Masya Allah, dengan semangat yang berapi-api semacam itu. Lepas ke sana Buddha, lepas ke sana sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mana semangatnya kemarin itu terumbang-ambing yang tadi kita umbang-ambing, yang tadinya kita harapkan akan mampu untuk memberikan pencerahan dan penerangan kepada masyarakat dan juga membawa mereka kepada mardatil maula jalla wa ala, tapi ternyata justru yang diharap-harapkan oleh masyarakat pun juga ikut terumbang-ambing dengan mereka. Pertanyaannya, kenapa sampai ilmu pengetahuan yang kita pelajari bertahun-tahun di Timur Tengah tempo hari, jangankan dapat dinikmati, dapat dikongsikan dan dapat diamalkan oleh masyarakat, untuk mereka saja masih belum mampu untuk mengamalkannya. Ainal khalalu, kata Profesor Dr. Qaradawi, dari celah-celah mana kesalahannya? Apakah ilmunya yang salah, kitanya yang salah, pensyarahnya yang salah, masjidnya yang salah, ataupun juga nawaitunya yang tidak betul. Jadi nawaitu niat yang pertama terlebih dahulu. Apa yang kita nawaitukan untuk ilmu? Apakah untuk kita menjadi staf kerajaan? Apakah untuk kita menjadi pegawai kerajaan? Apakah untuk kita menjadi mufti? Apakah untuk kita menjadi qadhi? Apakah kita mendapatkan berbagai kemudahan? Atau karena ada satu target? Ini anak kiai, kalau kita nggak alim maka bisa, nggak boleh, tak bisa dengan kita jadi menantunya Pak Kiai. Jadi kita belajar dulu, alfiahnya kita hafal, zubatnya kita hafal, Masya Allah, semuanya dihafal. Kenapa? Supaya nanti kalau pada tubuh tak kena dengan Pak Kiai, zubatnya keluar, alfiahnya keluar. Kemudian dengan rahabiahnya pun juga seperti itu. Allahu Akbar. Kiai cakas patah kata saja, tapi dengan kita dengan jawabannya juga dengan ulasannya sampai setengah jam. Masalah Kiai pun angguk kepala. Masya Allah, tabarakallah. Itu sebagai wasitah, itu sebagai sogokan yang paling berkesan untuk melamar anaknya Pak Kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nama itunya. Nah, itulah. Dan dapat kita pastikan apa yang kita nawaitukan, apa yang kita niatkan, Allah kasih, Allah bagi. Nawaitunya untuk sijil BE dapat, rata-rata dapat. Tapi nawaitunya bukan untuk amal, nawaitunya bukan untuk ilmu, nawaitunya bukan untuk masa depan umat. Jadi buktinya mana? Buktinya lepas peperiksaan saja, selesai imtihan nihai pada sana Dormayu, balik ke rumah ilmunya hilang. Ijazah dapat, lisans BE, MI atau dengan seumpamanya, ilmunya mana? Sebab anta semalam yang anda niatkan dan yang anda mohon kepada Allah Jalla wa'ala agar ada berjaya dalam satu peperiksaan saja. Bukan berjaya untuk mendidik hati, bukan berjaya untuk memberikan perasaan, bukan berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kita targetkan adalah jabatan. Alhamdulillah sudah mendapatkan jabatan, bekerja dengan majelis ulama, jabatan mufti di Jakim, saya balik rata-rata. Matikan tuh, haram, jangan sampai terulang. Nanti saya rubah tajuk handphonenya, tajuknya handphone saja lagi. Kepala saya ini banyak dari tentang handphone. Jadi jangan aktifkan, matikan. Saya spontan, tegur spontan. Jangan ada gangguan-gangguan seperti itu dalam pengajian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Kira-kira siapa yang tidak terganggu? Pasti terganggu. Di SMS, ini panggilan, ini. Jadi pada saat itu, masya Allah, tabarakallah, kalau dengan bahasa pahala atau dengan ganjaran, itu kira-kira dalam berapa kilo atau dalam berapa tan kurangnya ganjaran pahala atau pencemaran terhadap ibadah sembahyang yang kita laksanakan, yang tentu dengan kita tidak akan ada peluang. Takkan dengan kita selepas kita sembahyang assalamualaikum, para jamaah semuanya, datu-datu, dati-dati, tan sri dan semuanya, saya minta maaf karena tadi handphone saya berbunyi pada saat salat sedang kita laksanakan. Tak ada orang tadi minta maaf, tapi kesan daripada bunyi tadi itu udah mengganggu sembahyang orang di masjid. Mungkin tidak kurang daripada sekian ribu yang terganggu sembahyangnya sebab konsentrasi mereka daripada bacaan kepada panggilan handset, ngek ngek ngek, ngok ngok ngok, jadi kita tak nak. Kalau pada saat dalam pengajian, kalau pada waktu di rumah Allah, ketika kita beretika, pada waktu kita beribadah diganggu dengan peralatan komunikasi yang akan mencemarkan dengan kebaikan atau juga dengan ketenangan hati pada waktu kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam tuh latar belakang kita ditulis, latar belakangnya seperti apa? Karena seperti yang saya katakan, tuh guru ikut beratur mengambil makanan. Ya Allah, Allah muliakan tuh guru. Walaupun kalau dari Adam, orang awam saja, manusia, setakat sebagai manusia pun sudah dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Bagaimana kalau sampai menjadi orang alim? Takkan dengan kita tidak memuliakan mereka. Allah berfirman, walaqad karramna. Allah berfirman, yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, dan juga banyak ayat-ayat yang seumpamanya di samping ratusan buah hadis yang membicarakan tentang ilmu dan ulama. Qala bismillahirrahmanirrahim. Faqad ra'aina jama'atuha, saya himpunkan hadis-hadis tadi itu untuk menjadi tazkiratan di peringatan bagi saya dan sahabat-sahabatku wa abna'i jinsi. Abna'i jinsi maksudnya warga daripada daerah kita Nusantara kita sendiri, dan juga kepada semua lapisan masyarakat, wa hasanatan mani'atan, dan akan menjadi perisai yang kuat, yang kokoh. Qala li wa lahum, untuk saya dan mereka, minal wuqu' fi mahaliki sukhriyati wal istihza'i bil ulama'i wal awliya, agar tidak terjerumus dalam lembah kebinasaan atau kehancuran, mencerca, mencaci maki, mengolok-olok dan menistihza para alim ulama. Dan ini kita perhatikan. Jadi kadang-kadang di sebagian tempat, di antara juga di tempat kita, pernah nonton film tak? Pernah lihat lakonan tak? Pernah. Lakonan itu kadang-kadang yang melaporkan sebagai Imam Syafi'i, sebagai Imam Tabrani, buat kumis, misai, palsu. Jadi dengan kita pun tengok, sampai seperti itu kah? Sampai sehina itu kah ulama sampai dilakonkan semacam itu? Diolok-olok mereka. Dulu pernah dikatakan di dalam sorbannya ulama itu ada bom. Ya arhamar rahimin, janggut. Pernah dikatakan janggutnya ulama atau orang yang berjanggut atau jenggot itu disebut dengan jenggotnya kambing. Ada satu perumpamaan pada masa di Mesir. Salah satu daripada penasihat kami di Mesir selalu saja buat perumpamaan semacam itu kalau ada peluang, ada kesempatan ceramah. Janggut kita dikatakan janggut kambing. Jadi pada waktu saya ada giliran untuk cakap, untuk menyampaikan tausiah, jadi saya katakan minta maaf, masya Allah, karena kita diperi itu diolok-olok, dipandang sini seperti itu, karena kita diolok-olok, karena kita ada janggut. Jadi anak katakan pada itu maaf saja, memanglah kambing sih tak pintar, tak pernah mengaji mana sini, yang walaupun kehidupannya sederhana saja, dia kesakitan dia senang kehilangan bini nak beranak semuanya begitu dengan bahasanya. Tapi nampaknya dia lebih tahu tentang perkara sunnah daripada sebut orang tadi itu, lebih tahu tentang perkara sunnah daripada orang yang berkenal senyobyong dia betul. Rupanya kambing pernah mengaji atau pernah dengan kuliah di mana janggut itu ada pendapat mengatakan hukumnya wajib, ada pendapat mengatakan hukumnya sunnah.
Rupa-rupanya kambing lebih mengetahui, senyap dia. Kan sama tuh ala kulli hal. Dia kata janggut kambing, karena katakan kambing lebih tahu tentang perkara sunnah daripada orang yang berkenaan. Tak ada janggut, tak masalah. Ada sebagian pendapat katakan setakat makruh saja, tapi janganlah diperumpamakan. Itu namanya istihza, memprolog. Qala bismillahirrahmanirrahim. Wara'ayna faqad ra'ayna katsiran minan nasi fi zamanina hadza la ya'rifuna qadral ilm. Tidak mengetahui, saya lihat banyak di kalangan masyarakat kita sekarang tidak mengenali kedudukan ilmu dan juga tidak menghiraukan dengan para alim ulama. Wala yukrimunahum wala yujilunahum, dan tidak memuliakan mereka, tidak ingin memberikan penghargaan kepada mereka, ijal. Kita tidak ingin mendewa-dewakan mereka. Tapi sebagaimana Allah muliakan mereka, kita muliakan itu saja, tidak lebih daripada itu. Allah yang memberikan tunjuk ajat dan juga dengan baginda bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqa. Bukan daripada umatku yang tidak ada rasa kasih sayang kepada anak-anak dan tidak memberikan hormat ta'zim kepada orang tua dan memberikan penghargaan kepada para alim ulama. Wa ya'rif li'alimina haqqa. Itu tidak lebih daripada menurunkan wasiat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yasharuna minhum, bahkan mereka olok-olok. Wastahzi'una bihim. Ini satu hal yang perlu antum sematkan dalam ingatan antum. Kalau pada saat antum sudah ada kedudukan, ada posisi, ada maqam di sisi Allah Jalla wa Ala, dicerca, dicaci maki, dicela, dimusuhi, dan juga dengan cara seperti apapun, sedikit pun tidak akan merendahkan dan menurunkan martabat antum di sisi Allah. Begitu juga sebaliknya, disanjung, dipuji, Masya Allah, tabarakallah, sampai dengan lantunan kasidahnya, sampai dibuatkan kasidah khusus atas nama kita misalnya. Jadi seperti di Nusa Tenggara Barat ada satu pondok pesantren namanya Nahdlatul Wathon. Pernah dengar? Itu punyanya Kiai Zainuddin. Jadi Nahdlatul Wathon ini mempunyai pelajar tidak kurang daripada dalam 100.000 orang. Jadi semua peringkat mereka mempunyai hizib, bukan hizib Imam Nawawi, bukan Hizbul Bahar, bukan hizib Daurul A'la, tapi mempunyai hizib namanya hizib Nahdlatul Wathon, hizib kebangkitan negara. Ada amalan khas diamalkan oleh para santri, santriwati dan santri putra putri, amalkan hizib tadi itu untuk kesejahteraan, untuk keamanan dan keselamatan, juga untuk kemajuan pondok pesantren itu sendiri. Jadi dengan amalan yang diamalkan mereka itu diamalkan secara khusus. Jadi mungkinlah pada satu ketika, Masya Allah, tabarakallah, dicerca, dicaci, martabat kita tidak akan gitu. Kalau saya disanjung, dipuji, sampai dengan mereka membuat rangkaian kasidah khusus, ya hanana bi Muhammad dalikal fadlu minallah. Allah, ya, misalnya seperti itu. Jadi dulu ada Mubarak, 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 Pahat, 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 Pahat. Hampir rata-rata raja-raja Arab itu ada lagu khas sanjungan dan pujian kepada mereka. Kalau kita disanjung dan dipuji seperti itu pun tetap juga tidak mengangkat sedikit pun martabat dan kedudukan kita di sisi Allah Jalla wa Ala. Tapi itulah yang namanya hati. Kadang-kadang susah untuk kita kawal. Kita bukan Imam Abu Hanifah dan Nu'man pada waktu dicerca, dicaci, awak tu apa, tak reti ke, tak paham ke, lasa, macam-macam biasanya saja sejur saja. Masya Allah, tabarakallah. Dipuji lagi, diikuti lagi. Awak ni tak reti betul, memang Tuhan guru. Masya Allah, senyap saja. Kira-kira sudah hampir sampai ke rumah. Sebelum beliau buka pintu, baru beliau tengok si orang tadi itu. Ini pintu dah dekat depan rumah, depan gerbang pintu masuk. Maka pada itu beliau mutar, tengok kepada orang yang membuncing, yang mengikuti beliau sejak daripada mana tadi itu. Kata beliau, "Cik, udah habis belum? Masih ada lagi kah? Coba tolong habiskan apa yang awak nak katakan tentangku, sebut saja, celah saja, cerca saja, habiskan sampai sepuas hati. Sebab kenapa? Sebab sekarang aku nak masuk. Kalau saya masuk ke rumah, saya tutup pintu. Nah, Anda sudah tidak berpeluang lagi untuk mencerca dan mencaci maki aku. Habiskan, luahkan sisi hati, rasa geram, benci, dendam, habiskan semuanya." Akhirnya orang tadi itu jadi segan.
sendiri dan minta maaf kepada beliau rahimahullah. Tuh Imam Abu Hanifah kita tak boleh macam tuh. Awan kan di Mesir kalau orang Mesir ada, entah musbama, entah hama, kata entah anjing. Balas. Langsung dibalas celaan dengan celaan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bina'an ala talab, atas permintaan daripada sahabat kita, fa ini khatamtu hadir risalah, saya akhiri risalah ini dengan menyebut adab-adab penuntut ilmu, sebab ilmu itu la yunalu, tidak akan dicapai, wala yuntafa bidah, tidak akan dapat dimanfaatkan atau tidak akan bermanfaat kecuali dengan muraat, dengan memperhatikan adab-adabnya, bimuraati adabi wa ta'dimi ahli, dan juga dengan menta'dim, memuliakannya, dan juga memuliakan para alim ulama, dan juga yang membabitkan diri dalam dunia ilmu. Wa qad qila, dan pernah dikatakan, ma wasala man wasal. Ini satu peribahasa atau satu untayan mutiara hikmat. Wasala ma wasala man wasal, tidak sampai orang-orang yang sampai ila bil hurmah, melainkan dengan menjaga muru'ah, atau juga dengan menjaga penghormatan. Ma wasala man wasal ila bil hurmah, hurmatul masyayikh. Jadi kadang-kadang antara guru ke guru dengan pandangan yang berbeda antara satu sama lain, kadang-kadang mungkin ada menyimpan rasa kurang nyaman, itu kita jangan ikut-ikutan. Jangan sampai kita, guru-guru kita semua di guru yang ini, kita tahu guru kita itu tak suka dengan yang itu. Ambil ilmunya yang itu, ambil juga ilmunya yang ini. Istifadah kita dengan semuanya, tapi jangan ikut memihak kepada salah satunya. Kalau kita tahu tuh guru kita tuh sangat-sangat tidak suka dengan guru kita yang satu lagi, jangan sebut nama guru yang satu tuh di depan guru kita tidak menyukai. Awak dari mana? Anda dari mana? Dari ngajar. Pengajarnya tuh guru siapa? Adalah salah satu daripada guru dari Miknas misalnya, atau daripada Lebat Robot. Nah cukup. Jangan kita sebut nama tuh guru yang dengan tuh guru kita tuh tidak berkenaan dengan nama daripada guru yang berkenaan. Nanti asbabnya kita dicela dan disebut. Nah seperti itu. Jadi kita menjaga hormatul masyayikh. Qala wa ma saqata man saqat, dan tidak jatuh orang-orang yang dijatuh ila bitarkil hurmah. Wal hurmatu, penghormatan, ikram dan ta'zim, maksudnya lebih baik daripada ta'ah. Wa katsiru min thalabil ilm fil waqtil hadir, dan kebanyakan daripada pelajar-pelajar ilmu pada masa kita sekarang la yasiluna ila gharadil mansub, tidak sampai kepada target yang diinginkan. Mansub bermakna al-matlub. Wa yuhramuna min manafi'ihi wa samaratihi, dan terelak daripada manfaat dan juga daripada hasilnya. Wa hiya, manafi' dan samarat daripada ilmu tadi itu adalah amal dan dakwah. Ini kita kena manfaatkan. Cuma dengan kita ada pancaran cahaya daripada atas sampai ke bawah, tapi kita hidup dalam kegelapan. Tak dengan kita tidak memanfaatkan fasilitas yang seperti ini. Ini lawan cantik, masya Allah, tabarakallah. Ini tak dapat 100 ringgit, 1000 ringgit pun belum tentu. Berapa jaga gaji kristal ini? Berapa itu? Dalam 1000 tak sampai? Lebih lagi. Apalagi kalau di sini kan, sini mahal, ini semuanya mahal ini. Petrol 4 kali lipat lebih mahal, ya Allah yarhamur-rahim. Kalau macam tuh, nanti kalau kita datang ke sini, jangan bawa oleh-oleh, bawa petrol saja banyak-banyak kemas. 1 liternya 12 ringgit, ada 12 dirham, tapi udah ada 12 dirham. Berapa kali gada tutupnya? Kata Malaysia, setakat 1,9, ya, lebih kurang dalam 6-7 ringgit. Di Indonesia lebih murah lagi, kita dalam 4.500 saja. Bensin, premium 4.500. 4.500 lebih kurang 4 dirham. Di sini 11 dirham. Bawa banyak-banyak, tapi jangan bawa 20 liter, jangan. Bawa satu kontainer, satu armada, baru untung. Nanti katakan sekarang mas naik. Oh masya Allah, orang dulu satu krim setakat 120-an saja. Sekarang sudah 190, hampir sampai 200-an. Iyalah, untunglah kalau kita beli 3-14 ton, baru untung. Tapi kalau beli 5-6 gram saja, setakat dalam berapa ringgit keuntungan kita. Bismillahirrahmanirrahim.
Wahya amal. Hasil daripada ilmu, manfaatnya itu adalah amal. Allah, itu kipas. Kepanasan. Naik kereta beli mewah, Porsche, Lexus, Lamborghini, Ferrari, Hummer atau Hammer. Ada satu kereta namanya Hammer, saya sebut Hammer lah. Mewah kereta tuh, takkan dengan kita guna kipas menua. Nah banci kepanasan. Iya ada aircon, ada kipas di tengah, tekan switchnya saja ada jalan. Macam tu orang yang ada ilmu tapi tidak memanfaatkan. Saya perumpamakan juga pada waktu kita naik kereta malam, kita pakai toslet. Pinggir. Atau dengan horn, pinggir, awas, bahaya. Ya akhi ada horn, pinggir orang. Tapi kita tak memanfaatkan horn kita, akhirnya kita berjerit-jerit. Seperti itu juga yang tidak memanfaatkan ilmu. Ilmu hanya sepakat untuk kita baca, untuk kita pelajari, tapi ternyata tidak merubah pola pikir dan juga cara hidup kita sehari-hari. Apa dia kesan daripada ilmu, amal, dan dakwah? Wahum, mereka tadi itu belajar tapi tidak mendapatkan manfaat daripada ilmu pengetahuannya. Sebagaimana perkataan Syekh Az-Zarnuji, antum pernah dengar, kalau kawan-kawan Indonesia mungkin tahu. Syekh Zarnuji pengarang kitab Ta'limul Muta'alim. Apa kata Syekh Zarnuji rahimahullahu ta'ala? Innahum akhta'u tara'iqahu, mereka telah keliru untuk menempuh jalan dan cara menuntut dan mempelajarinya, dan mereka tinggalkan syarat-syaratnya. Wa kullu man akhta'a tariqah, tiap orang yang keliru jalan mesti akan sesat. Wala yanal al-maqsud qalla aujad, dan tidak akan mencapai target banyak atau sedikit. Qalla artinya sedikit. Jul jad qalla au jalla ay kathura, qalilan au kathira. Wa bil khitam as'alul maula jalla wa ala al-birra wa taqwa min al-amali ma tadha wa yuwaffiqana. Dan pada penutup saya memohon kepada Allah Jalla wa ala segala kebaikan dan ketakwaan, dan melaksanakan amalan yang diridhai oleh Allah Jalla wa ala, memberikan taufik kepada kita untuk mencintai ahli ilm, mencintai para talabatul ilm dan aulia. Nanti kita katakan kepada Qabisa ahlan wa marhaban ya Qabisa. Jadi nanti kita tanyakan, awak nak datang atas tujuan apa datang kemari? Jadi kata Sayyidina Qabisa, saya datang kemari adalah untuk belajar. Tapi kita sambut Sayyidina Qabisa tadi itu, nanti kita ucapkan kata-kata selamat datang dengan penuh semangat. Jadi disambut secara hangat, Masya Allah, Tabarakallah. Dan nanti kita katakan kepada beliau, jarak yang Anda tempuh, sejauh jarak yang kita tempuh, dan sebanyak makhluk Allah yang kita lalui, yang kita jumpai, satu persatu itu akan memohonkan keampunan, restu dan ridha kepada talibul ilm, kepada penuntut ilmu. Kenapa? Ridwan bima yasna'. Qala wal awliya wa ayyahsyurana ma'ahum, dan agar Allah bangkitkan kita, kumpulkan kita dengan mereka nanti pada hari kiamat bersama para kumpulan para nabi-nabi dan syuhada. Jadi di sini saya tidak tahu, cuma yang saya tahu tentang Maroko, ada satu antum tak tahu, dan minta maaf kalau anak bagi tahu, dan selepas itu dipadamkan saja daripada ingatanmu. Saya tahu tentang artis penyanyi Maroko yang terkenal pada itu, mungkin Bang Sofwan pernah juga, Azizah Jalal. Pakai sepeda Azizah Jalal itu terkenal, salah satu daripada penyanyi daripada Maroko. Kalau daripada Aljazair itu dengan Wada Aljazair, kalau daripada Mesir Muna Abdul Ghani, siapa lagi daripada kumpulan binatang-binatang film semuanya. Jadi daripada kumpulan tadi itu jangan sebut bintang, sebut binatang. Dan mereka itu yang membuat kita jadi lengah dan lalai, sehingga dengan lakonan daripada mereka kadang-kadang kita jadi lupa daratan, sampai kita terlupa kita ini diciptakan Allah untuk apa. Nah, jadi kalau memang ada juga kumpulan-kumpulan yang kita kagumi, kalau memang ada juga kumpulan-kumpulan yang patut untuk kita idolakan, jangan sekali-kali kita mengidolakan yang membuat dengan kita nanti akan menyesal di hari akhirat. Nanti kita bersabda, al-mar'u ma'a man ahab,
seseorang itu bersama sang kekasih yang dicintainya. Jadi jangan sampai nanti dibangkit Allah bersama Maradona, dengan Evaldo, dengan Ronaldo, atau dengan Rashid Yakini, atau juga dengan Hoge. Saya tak pernah main Gusti Allah. Kata Allah, memang. Kenapa ada Bruce Lee di sini? Bruce Lee Allah kenapa ada di sini? Kenapa aku kumpul dengan Bruce Lee, dengan Amitabh Bachchan dan lain sebagainya? Kata Allah, sebab kamu menyukai mereka dan menggemari mereka. Itu coba tengok di bilik kamarmu. Tuh Amitabh, Jackie, Bruce Lee, Rashid Yakini, siapa. Itu yang paling berharga dalam kehidupan. Panjang kalau kita nak kaitkan tentang mahabbah dan tentang cinta. Cuman secara pasti, siapa yang kita cintai di dunia, kita akan bersama mereka nanti pada hari kiamat. Itu saja kesimpulannya. Cinta para habaib, insya Allah bersama habaib. Cinta para nabi-nabi dan rasul, insya Allah akan bersama mereka. Mana buktinya? Mungkinkah? Insya Allah, menurut saya kedir seumpama kita akan bersama para nabi-nabi dan rasul. Kenapa tidak? Ini bukan merapu, bukan ngada-ngada, bukan merekayasa. Nabi kita bersabda seperti itu. Nabi kita bersabda memberikan jawaban kepada salah seorang sahabat. Qala al-mar'u, seseorang cinta kepada satu kumpulan. Al-mar'u yuhibbu qauman wala ma ya'mal bi'amalihim. Seseorang cinta pada satu kumpulan kaum tapi tidak beramal dengan amalan mereka. Itu riwayat. Riwayat yang kedua, sahabat Nabi kita meluahkan perasaan, sedih, ngelamun, seronok. Nabi kita yang bercakap, Nabi kita yang berfatwa, Nabi kita yang memberikan panduan, Nabi kita yang memberikan bimbingan, Nabi kita yang bernasihat, Nabi kita yang bersama mereka, 2 waktu makan, 2 waktu minum, 2 waktu perang, semuanya bersama kita. Tapi nanti kalau pada saat setelah Nabi kita wafat dan setelah kita terkumpul pada hari kiamat, di mana kita ada, di mana Nabi? Itu jadi pikiran, bermain dalam pikiran sahabat Nabi kita tadi itu. Ya tentulah bagi Nabi a'la illiyin, di tempat yang paling tinggi, sementara dengan kita ada di mana? Jauh. Masya Allah, tabarakallah. Bagi